Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother, sister, brosis. Oke, jumpa lagi kita di episode kali ini ya kan. Di kesempatan kali ini nih kita akan membahas nih atau membedah salah satu film yang bergenre action per gos-gosan ya. Yang berjudul Ghost of War. Wow. Kayaknya seru nih ya. Oke, film ini bercerita tentang sekelompok tentara tangguh yang dipimpin oleh Chris yang baru saja mengalahkan pasukan Nazi. Mereka kemudian ditugaskan untuk menjaga sebuah kastil mewah di pedesaan Prancis. Film ini akan dibuka dengan sepasukan serdadu Amerika yang tengah beristirahat di suatu malam di tengah hutan. Tiba-tiba salah satu di antara mereka seperti melihat sekelebat bayangan yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Namun saat dia coba meraih senjatanya, bayangan itu tiba-tiba saja menghilang. Keesokan paginya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan mereka malah bertemu sepasukan kecil Nazi. Mereka pun lalu berhasil melumpuhkan sepasukan Nazi tersebut. Setelah urusan mereka beres, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke tempat yang sudah ditentukan. Namun sekali lagi mereka kembali berjumpa dengan sekelompok pengungsi yang tampak sedang berhasil bebas nih dari tawanan Nazi dan berusaha melarikan diri. Mereka kemudian memberikan sedikit bekal yang mereka miliki untuk para pengungsi tersebut. Setelah berjalan seharian, mereka akhirnya tiba di sebuah bangunan kuno yang tampak megah dari luar. Bangunan ini adalah yang harus mereka lindungi. Di sana sebenarnya sudah ada pasukan lain yang berjaga dan mereka adalah pasukan penggantinya, men. Namun keanehan awal terjadi karena sepertinya pasukan pengganti ini yang awalnya berada di situ terlihat sangat buru-buru ingin meninggalkan bangunan tersebut. Sampai-sampai ada yang ketinggalan tas ransel ya kan, saking terburu-burunya. Setelah pasukan awal itu pergi, mereka akhirnya memutuskan untuk melihat-lihat keadaan sekitar bangunan. Ya karena waktu mereka di situ cuma seminggu. Sebagian lagi memilih untuk bersantai, bermain piano sambil menikmati wedang jahe, daging, kue serabi lempit, dan lain sebagainya. Ternyata brosis ya, di rumah ini masih terdapat banyak sekali barang-barang antik yang cukup menarik. Saat mereka memeriksa, sebenarnya sempat terdengar suara-suara aneh, namun ya coba mereka abaikan. Ditemukan juga di salah satu ruangan yang sepertinya adalah bekas kebakaran. Saat salah satu dari mereka coba menyalakan rokok, tiba-tiba ada angin bertiup cukup kencang, kayak gitu, dari dalam suatu ruangan. Dia mencoba membuka ruangan tersebut, namun pintunya sepertinya terkunci dari dalam. Tapi saat dia kembali menuju kawanannya, pintu itu malah terbuka dengan sendirinya. Wah, serem. Malamnya saat mereka sedang bersantai ria bareng-bareng di kamar ya kan, tiba-tiba terdengar suara ada langkah kaki di lantai atas. Dengan insting ketentaraan mereka ini langsung saja bareng-bareng mengangkat senjata dan coba memeriksa ke asal suara tersebut. Asli nekat nih. Ternyata suara itu berasal dari salah satu ruang dapur di ruang atas. Sempat dua orang dari mereka itu melihat sesosok bayang seperti orang tergantung di jendela. Namun ya mereka coba menguatkan hati dong ya, dan menganggap itu hanyalah halusinasi mereka semata. Mereka pun kembali ke ruang sebelumnya. Kembali saling tukar cerita sambil coba mengabaikan suara-suara aneh yang makin kesini ternyata makin rame, dan itu datangnya dari ruang lain di rumah tersebut. Dengan nyali khas tentara yang sudah malang melintang ya di dalam berbagai pertempuran dan menjumpai begitu banyak kematian, mereka lalu memilih tidur secara terpisah, nekat, sambil berjaga-jaga jika tiba-tiba ada musuh yang lebih nyata gitu datang ke rumah tersebut. Kita sebut saja Teapot yang adalah seorang sniper, diperintahkan untuk berjaga di loteng paling atas. Wah, ini kalau kalian gimana? Berani nggak? Dengan teropong senjatanya, dia itu sempat melihat sepintas wujud gitu kayak menyerupai anak kecil di taman depan rumah tersebut. Dia pun akhirnya malah mendatangi tempat tersebut karena penasarannya. Buset lah, kalau gue mah ogah. Pagi-paginya mereka kembali duduk di balkon menikmati sebotol teh yang bisa bikin pusing ya kan, sambil mencicipi beberapa potong serabi lempit gitu, sambil tukar cerita terkait kejadian-kejadian aneh yang terjadi sejak semalam. Tiba-tiba Teapot ikut
bergabung dan bilang kalau sepertinya dia tahu yang menyebabkan skuad terakhir terlihat seperti ingin buru-buru pergi beberapa hari lalu itu, ya tentu karena itu, suara-suara itu dan penampakan-penampakan itu. Selain itu juga pasukan Jerman nih yang berjumlah sekitar 50-an orang bakal segera tiba di tempat tersebut. Maka dia pun menyarankan ya agar mereka itu segera meninggalkan tempat tersebut. Namun oleh komandan malah ditolak mentah-mentah. Teleport si sniper dan seorang lagi lalu menuju ke lantai paling atas nih untuk menyiapkan tempat persembunyian. Namun lagi-lagi terjadi kejadian aneh. Mulai dari lemari yang malah menjepit tangan temennya ini hingga melihat pantulan anak kecil ya, kayak anak kecil yang bergelantungan di balik cermin kayak gitu. Sedang di lantai bawah malah terjadi kejadian yang juga di luar nalar. Radio mereka malah menangkap suara-suara aneh yang bilang mereka harus pergi kalau nggak ingin mati. Wah, kalau gue mau kabur atau gitu malah bertahan. Malamnya tibalah pasukan Jerman di rumah tersebut. Di dalam rumah mereka juga telah mempersiapkan siap-siap, ya mana tahu ada yang masuk diberondong aja kayak gitu ya kan. Tentara Jerman berniat ingin pergi karena menggedor-gedor itu pintunya terkunci ya. Jadi mereka itu mengira nggak ada orang di dalam. Tiba-tiba ya hantu sialan ini nih malah membuat suara-suara yang menyebabkan pasukan Jerman pun kembali ya kan, karena pikir ada orang di dalam. Akhirnya terjadilah kontak tembak di antara kedua kubu tersebut. Karena kekurangan personil dan amunisi, akhirnya mereka pun terjebak, mencar di beberapa ruangan. Namun yang terjadi, para tentara Jerman yang berusaha mengejar mereka hingga ke beberapa ruangan tersebut harus mati mengenaskan. Ada yang kehabisan napas, kecebur dalam bak mandi, terbakar hidup-hidup sampai ya, tergantung menggunakan tali pinggang. Buset lah. Mereka satu persatu dibantai oleh para hantu penunggu rumah tersebut. Namun sayangnya, Eugene ya kan, bacanya tuh Eugene ya kan, harus terluka parah akibat coba melindungi rekan-rekannya dengan memeluk granat yang dilemparkan oleh Nazi saat serangan awal. Karena kejadian-kejadian aneh yang terus saja terjadi di malam-malam berikutnya, akhirnya mereka pun sepakat nih untuk meninggalkan rumah tersebut. Ya, baguslah. Setelah sebelumnya mereka harus memakamkan rekan mereka yang meninggal. Ternyata Eugene ini meninggal akhirnya. Ya walaupun dengan konsekuensi, nantinya mereka juga harus menghadapi pengadilan militer ya, peduli setan lah ya kan. Intinya selamat gitu ya. Karena dianggap meninggalkan pos. Waduh. Awalnya mereka itu mengira semuanya akan baik-baik saja karena udah meninggalkan rumah tersebut ya kan. Namun yang terjadi mereka ini malah ketemu sama rombongan Yahudi yang mereka tolong di awal itu. Waktu dan keadaannya pun sama persis. Mereka lalu terus berjalan sambil mencoba mengesampingkan semua pikiran negatif. Tapi kemudian tersadar kalau sebenarnya itu mereka tidak sedang kemana-mana. Karena mobil yang pernah mereka lewati sekarang pun kembali mereka lewati. Bos. Akhirnya tanpa komando mereka lantas membalikan badan untuk kembali. Setelah beristirahat semalam di hutan, mereka coba kembali melanjutkan perjalanan dan tetap saja yang terjadi adalah mereka seperti hanya sedang mengulang tiap kejadian yang mereka alami. Mereka kembali berjumpa dengan mayat-mayat pasukan Nazi yang di awal sudah mereka habisi, termasuk tiba-tiba sudah berada di tepat di depan rumah tua tersebut. Asli ini film kalau ditonton langsung ya, asli serem nih. Gua aja pas mau bikin nih apa juga, ngeri ya. Cuman ya demi anda-anda semua ya kan, demi brosis yang gue cintai dan sayangi gitu ya, gue mesti nonton dan gue bikin lah ringkasannya. Oke, jos. Dan akhirnya, ini makin serem nih. Mereka pun memutuskan untuk menguburkan tubuh anggota keluarga tersebut. Namun sialnya, halaman terakhir jurnal Nazi yang mereka temukan yang harusnya jadi petunjuk tentang di mana tubuh-tubuh anggota keluarga tersebut berada malah hilang. Kayak disobek lah gitu secara misterius. Akhirnya mereka pun coba memanggil arwah dengan menggunakan taburan tepung. Cara mereka terbukti efektif, namun yang terjadi adalah si komandan ini malah diseret oleh salah satu hantu wanita ke sebuah bangunan tua lain di sebuah taman. Teman-temannya coba mengejar dan di sana ternyata terdapat tubuh-tubuh yang memang selama ini disembunyikan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menguburkan semua tubuh anggota keluarga tersebut.
Namun ternyata ini adalah langkah yang keliru brosis ya. Karena dengan digugurkannya para body dan jasad itu, justru para hantu tersebut akan menjadi semakin kuat. Maka terjadilah adu jotos antara pasukan tentara tersebut melawan sekeluarga Sakinah Mawaddah Warahmah para hantu tuan rumah. Wah, sedang asik-asiknya bergulat riang, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan tiba-tiba mereka berempat nih udah ada di dalam satu ruangan rumah sakit yang sangat canggih, yang juga rahasia, yang adalah milik negara Amerika Serikat. Lah buset, ini gimana ceritanya ya? Si komandan yang teramat sangat bingung, sama seperti saya yang juga bingung pas awal-awal nonton, coba mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Ingatannya lalu malah dibawa ke kejadian perang di Afghanistan. Masa kini perangnya, di mana dia itu sedang memimpin pasukan tentara yang akan menyelamatkan nyawa seorang dokter Afghanistan beserta keluarganya dari sergapan asas. Kita bilang aja gitu ya, biar gua nggak kena CR atau apalah ya. Sekarang makin ketat soalnya, Namun di saat mereka sudah ada di dalam ruangan nih, tiba-tiba malah datang sepasukan asas ini. Mereka kemudian diperintahkan untuk bersembunyi di sebuah ruangan, diam, hening. Bahkan saat para anggota asas ini menghabisi seluruh anggota keluarga dokter tersebut, mereka cuma bisa diem karena ya diperintah oleh pimpinan. Dari dalam ruangan mereka hanya terdiam menyaksikan istri si dokter berteriak-teriak memohon agar suami dan anaknya dibebaskan. Sambil mengucapkan kutukan bagi semua pasukan Amerika yang hanya diam saja melihat kejadian tersebut. Maupun para anggota asas yang menghabisi semua keluarganya. Tapi untungnya si wanita ini nggak menyebutkan ya, nggak bilang kalau, di situ ada orang ngumpet gitu ya. Kalau enggak bahaya, mereka diberondong Masoka. Setelah para pembunuh pergi dan pasukan Amerika tersebut ingin kembali ke markasnya, pas mereka ada di luar rumah, tiba-tiba dari dalam rumah ini keluar istri sang dokter sambil membawa bom dalam pelukannya dan akhirnya duar. Itu membuat semua anggota pasukan tersebut bergelimpangan dalam keadaan anggota tubuh porak-poranda. Dan itulah yang akhirnya membuat mereka tiba-tiba sudah berada di ruang instalasi kesehatan canggih tersebut. Ternyata sambil diobati dan dalam upaya mengurangi stres yang mereka alami, mereka ini juga dijadikan sebagai bahan penelitian untuk percobaan militer. Wah, kejam banget. Namun tiba-tiba hampir semua peralatan tidak berfungsi dan diikuti gambar-gambar aneh yang hampir ada di semua ruangan. Di sudut ruangan itu muncul gambar-gambar aneh. Menyadari ada yang tidak beres karena mereka ini ternyata kembali tersadar dengan membawa hantu kutukan. Akhirnya si komandan pun meminta dokter dan perawat kembali membawa lamunannya ke masa lalu kayak gitu. Disuntik lah biar nggak sadar lagi gitu, pingsan terus kembali ke masa lalu gitu. Maksudnya agar dia itu bisa mencoba memulihkan keadaan. Permintaannya pun akhirnya dipenuhi dan tiba-tiba dia malah terbangun di sebuah hutan dikelilingi teman-teman yang masih tertidur persis sama seperti saat dia terbangun di awal film tadi. Lengkap dengan bayangan hitam yang memperhatikannya sambil ngisep cerutu. Buset dah. Dia pun bertanya ke si bayangan, "Apa yang kau inginkan sih bro?" Film pun berakhir. Wah, sayang banget. Ini film asli sedikit membingungkan. Gue juga pas nonton tadi agak sedikit bingung ya. Ini gimana ceritanya ya, tiba-tiba muncul di masa sekarang gitu, terus mundur lagi ke masa lalu gitu. Keren amat ya, bisa bolak-balik masa lalu masa depan ya kan. Tapi menurut gue sih ini film harusnya ada semacam lanjutannya ya, biar lebih seru dan lebih pasti lah gimana sih hasilnya kira-kira ya kan. Jangan asal dipotong aja gitu tiba-tiba nggak ada. Iya, kita nggak tahu kan ini mau gimana gitu ya kan. Oke, mungkin itu aja dulu bedah film di kesempatan kali ini. Terus seperti biasa kita itu harus menentukan istilahnya nilai positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena waktu itu tidak bisa diputar dua kali men ya. Kalau Anda mencintai pasangan Anda, cintailah sepenuhnya kayak gitu. Lah kok ini cinta ya? Ya mungkin itu aja dulu. Bye-bye di sana. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum. Bye-bye.